sehat semuanya ya. Hari ini hadir semua atau ada yang tidak masuk? Siapa? Kenapa tidak masuk? Belum ada keterangan? Nanti mungkin kalian bisa menjenguknya atau melihat kondisinya apakah baik-baik saja atau mungkin sedang ada permasalahan, bisa kalian bantu supaya bisa diselesaikan. Untuk hari ini kita masuk ke materi pasar. Kalian pernah masuk ke pasar apa belum? Ke pasarnya. Hari ini kita mau mencari tahu apa saja sih jenis-jenis pasar. Sebelum itu kalian perlu tahu sekarang itu ada berita terbaru. Pada baca berita apa enggak? Baca, Bu. Nah, oke, karena ada yang enggak dan ada yang baca, Ibu mau minta tolong untuk Bari membacakan news update-nya. Oke, news update. Harga pangan hari ini 5 Februari. Harga daging ayam melonjak. Ya, coba kesini maju ke depan. Kesimpulannya apa ya? Jadi kesimpulan pada berita news update bahwa pada tanggal 5 Februari 2024 bahwa daging ayam melonjak naik, terus kemudian beras tetap tapi masih tinggi, dan garam, minyak goreng dan beras juga naik. Tepuk tangan untuk Bari. Seperti apa? Bersih. Oh, yang sudah pernah ke pasar belum? Bersih. Berdasarkan gaya belajar kalian masing-masing, coba angkat tangan. Ibu kemarin sudah memberikan link untuk mengisi gaya belajar yang harus kalian lakukan bersama dengan kelompok, yaitu menjawab pertanyaan. Lalu hasil proyeknya ini kalian choose one, pilih satu saja. Bisa membuat PowerPoint atau Canva, lalu essay kan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang kalian sudah berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang gaya belajarnya visual mana? 1, 2, auditory. Oke, Ines tadi sudah cukup. Untuk masing-masing gaya belajar kalian bebas boleh menentukan sumber untuk menjawabnya itu dari buku ataupun bersumber dari internet. Itu kalian boleh, atau juga mau mencari sumber yang lain. Saatnya jam ketiga dimulai. Akan diskusi. Kenapa cek? Kenalkan diri, nama saya Fatin Barana, absen 11. Saya Reza Kaolina, saya 24. Untuk spinnernya mungkin bisa mulai disiapkan dan pertanyaannya disiapkan juga, biar teman-teman bisa melihat apa pertanyaan di kelompok masing-masing. Selanjutnya Spin-nya dimulai ya. Untuk pertama spin 6, absen 6. absennya siapa? Silakan maju ke depan. Itu baca dulu. Pertanyaannya Nomor berapa? 1, tempat bertemunya pengunjung, pembeli dan penjual untuk melakukan
Jawabannya betul apa? Kita sudah melihat hasil dari kelompok kinestetik yang membuat games teka-teki silang. Gimana, seru nggak? Seru banget nggak sih? Apa hasilnya? PPT atau tanpa. Lalu jangan lupa kita juga mau menyaksikan bagaimana video observasi langsung ke pasarnya. Observasinya ke pasar apa? Pasar Beduk. Mungkin ada yang belum lihat tampilan pasar Beduk terbaru seperti apa. Nanti kita lihat bersama-sama. Ya, silakan sambil disiapkan teman. Interaksi antara penawaran dan Perkenalkan, nama saya Bulan Arya Lamsyah, absen 14. Apa contoh pasar sempurna? contoh pasar persaingan. Oke, pertanyaan dari Nana akan dijawab oleh kelompok visual. Silahkan bisa dijawab pertanyaannya dan diulangi lagi nanti pertanyaannya. Baik, bisa menjawab pertanyaan dari Anak Hari Alamsyah, yakni sebutkan contoh dari pasar persaingan sempurna. Contohnya yakni yang pertama itu ada perikanan, terus yang kemudian itu ada contohnya itu dealer sepeda motor atau mobil, dan yang ketiga itu seperti contohnya itu di Karangsentul ada deretan toko-toko yang jualan batik. Sudah menyaksikan bagaimana presentasi dari kelompok visual, kinestetik, visual, dan auditori seperti apa hasilnya? Bagus-bagus nggak? Bagus banget. Jadi perlu kalian ketahui jenis-jenis pasar itu berdasarkan strukturnya. Ada pasar apa? Ada dua ya. Pasar persaingan sempurna dan satunya lagi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Oke, kalau begitu ibu yang mau menanyakan ke salah satu anak. Bayu, untuk pembelajaran hari ini bagaimana, apa yang sudah dipelajari? Untuk hari ini saya mempelajari jenis-jenis pasar. Hai guys, kami dari kelompok auditori bakal sharing-sharing nih mengenai keseimbangan dan struktur pasar. Let's check it out. Pasar adalah tempat di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk menetapkan harga dan melakukan transaksi dan beli barang atau jasa. Secara fungsional, pasar mengacu pada proses pertemuan antara pembeli, penjual, perantara, dan organisasi yang bertujuan untuk menciptakan adanya kontak antara penjual dan pembeli.